Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Fa ayyuhal akhwati fillah, insyaallah fi hadhihi al-fursah sanuwasil qira'ati kitab at-tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Ya, tafadhal. Irfa'na aydiyakunna. Irfa'na aydiyakunna, ya, angkat tangan. Nanti kita akan bacakan, ya, baru 4 orang yang angkat tangan, sudah 5. Ya, yang lain? Ya, kalau begitu sudah ada 5 orang. Tafadhali Putri. Dari wa qaulihi ta'ala, Ustaz. Iya. Wa qaulihi ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Al-ayah. Iya, wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam. Ya. Ittakhadhu, mereka menjadikan ahbarahum, ya, hibr-hibr mereka, para ulama Yahudi, wa ruhbanahum, dan rohib-rohib Nasrani, ahli ibadah, orang-orang Nasrani, arbabam min dunillah, tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal masih ibn Maryam, dan menjadikan juga Isa bin Maryam sebagai tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi di antara manusia, di antara orang-orang, ada yang menjadikan ulama-ulama itu, mereka sebagai tandingan Allah. Ada juga yang menjadikan ahli ibadah mereka, pendeta-pendeta mereka, tandingan selain Allah. Ada juga yang menjadikan Isa bin Maryam, ya, sebagai tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka, ya, meminta kepada Isa bin Maryam, berdoanya kepada Isa misalnya, itu sama saja mengibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan begitu dia menjadikan selain Allah sebagai tandingan Allah. Atau ruhban, atau ahbar atau ruhban, ya, ahbar ulama Yahudi, ruhban ahli ibadah. Ya. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab, ya. Semua yang menjadikan ulama atau ahli ibadah mereka sebagai tandingan Allah, maka masuk, ya, ke dalam ayat ini, bukan sekedar orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Tapi kalau dia menjadikan ulama mereka ataupun ahli ibadah mereka tandingan selain Allah, ya,
Misalnya dia berdoa kepada ulamanya sudah meninggal, kemudian dia minta, wahai Syekh Fulan, ya, urzukni ya Syekh Fulan, a'tini ya almal, a'tini sihha, afini, ya wahai Syekh Fulan, berikan saya rezeki, harta, kesehatan, ya padahal syekhnya, ya ulama itu ya tidak bisa memberikan rezeki, harta, kesehatan dan lain-lain. Atau ahli ibadah ya sama. Ya ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau ya mereka mentaati mereka dalam hal yang diharamkan oleh Allah. Ya maka tidak boleh mentaati selain Allah dalam kemaksiatan kepada Allah. Ya, ba'da putri Argia. Tafadhali iqra'i. Wa qawlihi ta'ala. Wa qawlihi ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Naam, jazakillahu wa barakallahu fiik. Dan firman Allah Ta'ala, wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ya, di bab tafsir tauhid, ya, tafsir kalimat tauhid, tafsir mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya sepertinya pernah kita bahas ini ya. Disebut syirkul mahabbah. Allah dalam kecintaan ya. Mencintai selain Allah melebihi kecintaannya kepada Allah. Wa minan nasi, dan di antara manusia man yattakhidhu min dunillahi andada. Ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingannya ya. Bagaimana dia menjadikan selain Allah sebagai tandingan Allah? Mereka yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai selain Allah seperti kecintaannya kepada Allah. Ya. Yang betul bagaimana? Yang betul walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, kecintaan mereka kepada Allah lebih besar. Nah, ini yang betul ya. Jadi tidak boleh mencintai sesuatu atau seseorang melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah kita bahas ya panjang sebelumnya. Ya, jadi kita lewati atau kita lanjutkan setelahnya. Ustadz, Ya. jadi itu dia maksudnya nyembah berhala terus nyembah Allah juga. Iya, orang musyrik seperti itu. Jadi jangan dikira iya, orang seperti Quraisy, orang-orang Quraisy mereka juga menyembah Allah. Ya. Mereka kasih sesajen kepada patung-patung, mereka juga kasih sesajen untuk Allah. Nah, jadi jangan dikira mereka itu tidak beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga ibadah kepada yang lain selain Allah. Ya, mereka kasih ibadah kepada Allah, tapi mereka kasih ibadah juga kepada selain Allah. Nah, inilah makanya disebut menyekutukan Allah, karena Allah dijadikan ada yang lain juga ya, yang lain selain Allah yang diibadahi juga ya. Bahkan di ayat ini ya kalau kita perhatikan yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai Allah ya, Allah mengabarkan, kasih tahu kita kalau mereka itu cinta Allah ya, mereka itu cinta Allah.
Tapi cintanya kepada Allah itu kecil, ya, kepada selain Allah lebih besar, ya. Dan ini banyak sekali kalau kita mau kita jelaskan lagi, kita ulang lagi, seperti cinta dunia, cinta harta, cinta jabatan, cinta seseorang melebihi cintanya kepada Allah, maka dia bisa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah waktunya sholat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia masih asik, ya. Harusnya langsung datang memenuhi panggilan Allah, ya. Tapi dia masih asik misalnya sama kerjaannya, masih asik cari duit, ya, masih asik sama orang yang dia suka, ya, padahal Allah panggil dia, ya. Apalagi kalau sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini melalaikan kewajiban saja sudah berdosa, ya, melalaikan kewajiban, melalaikan sholat, apalagi sampai biasanya kalau orang sudah cinta kepada sesuatu, dia menghalalkan segala cara, ya. Cari harta dari mana aja lah, ya, yang penting dapat. Nah, ini bahaya, ya. Akhirnya semua hukum-hukum Allah dia terobos, ya. Yang penting asalkan dapat, ya. Asalkan dapat jabatan, dapat harta, ya, dari mana aja lah, ya, caranya. Seperti itu. Jadi mereka beribadah kepada Allah tapi beribadah juga sama selain Allah. Sebenarnya dalam hati mereka yakin bahwa, ya, Tuhan yang di langit yang maha kuasa, ya, yaitu Allah. Yang mereka itu punya Tuhan rezeki, Tuhan jodoh, Tuhan kesehatan, ya, atau mungkin kalau bahasa kita dewa kesehatan, dewa harta, dewa jodoh, dewa cinta, apalah, ya, dewi cinta, dewa cinta. Itu dijadikan tandingan-tandingan selain Allah. Kalau mau minta jodoh nanti ke dewa atau dewi ini, minta rezeki ke sini. Harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Rezeki, jodoh, mintanya sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Umur, kesehatan, ya. Seperti itu. Nah, ini sudah pernah. Jadi hati-hati, ya, hati-hati sama bahasa-bahasanya. Terkadang diganti bahasanya, nggak dibilang berhala, nggak dibilang Tuhan, ya, tapi diganti dewa dewi atau apa namanya, ya. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Ba'daha Tarisa, tafaddali. Wasyarhu. Ini yang halaman 26 kan ya Ustadz? Iya, yang di layar. Wasyarhu hadhihi tarjamah. Wasyarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha minal abwab. Minal abwab. Fihi akbaru. Ya. Apa itu? Fihi akbaru. Al-masailu wa apa itu Ustadz? Akbarul masail wa ahammuha. Wa ahmuha. Wa ahammiha. Wahia tafsiru tauhid wa tafsiru apa itu? Wa tafsiru syahadah. Wa bayyanaha bi umuri wadihatin. Ya, bi umurin wadihatin. Jazakillah khairan. Wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'dah minal abwab. Dan
penjelasan bab ini ya adalah bab setelahnya, ya, bab tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena bididdihi ya tatamayyazul asya, dengan kebalikannya akan menjadi jelaslah ya sesuatu itu. Ya, nanti setelah bab-bab ini akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita ketahui kebalikannya, kita akan tahu ya. Misalnya apa itu tinggi ya, ketika di ma huwa tawil misalnya ya, apa itu tinggi? At-tawil diddu qasir ya. Tawil itu diddu dari qasir, diddu lawan dari pendek. Oh, jadi menjadi dengan kebalikannya kita jadi tahu makna ya kebalikannya. Kemudian tadi wa fihi akbarul masaili wa ahammuha, dan di dalamnya ada perkara yang besar dan sangat penting, yaitu tafsir tauhid, ya tafsir penjelasan tauhid, ya penjelasan mengesahkan Allah, wa tafsir syahada, dan tafsir kalimat syahadat, wa bayyanaha bi umurin wadihatin, dan menjelaskannya dengan perkara-perkara yang jelas, ya menjelaskannya dengan perkara-perkara yang jelas. Perkara-perkara yang jelas. Ya, minha ayatul Isra. Tafadhol Nisa. Tafadholi. Aina hu? Aina hiya? Minha ayatul Isra bayyana fiha ar-radda. Yang itu kan Ustaz, minha ayatul Isra. Minha ayatul Isra bayyana fiha ar-radda 'ala al-musyrikin alladhina yad'una as-salihin fa fiha bayan anna hadha huwa asy-syirkul Asyirkul akbar. Iya, di antaranya adalah ayat dalam surat Al-Isra yang menjelaskan di dalamnya bantahan kepada orang-orang musyrikin, orang-orang yang berdoa kepada orang-orang saleh. Ya, jadi yang diminta mereka berdoanya kepada orang-orang saleh. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Ya. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Ya, orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, ya, padahal selain Allah ini juga berharap kepada Allah. Ya, dan sudah kita pelajari, kita tahu bahwa doa itu termasuk ibadah, doa ibadah ya, seperti sholat, zakat, ya, dan ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kalau diberikan kepada selain Allah berarti kita menduakan Allah, menyekutukan Allah, dan Allah sangat murka sekali kalau diduakan, disekutukan dengan selainnya. Ya, tafadhal ba'da Nisa Mujahidah. Tafadhali.
Ya Ustaz, yang waladina, Iya, yang wafi Ustaz. Wafi iya. as-sahihun an-nabi, yang itu Ustaz. An-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah Ayatul Baqarah. yu'badu min dun Waminha ayatul Baqarah bayyana fiha anna ahlul kitab. yang mana? Wa minha ayatul bara'ah bayyana fiha anna ahlul kitab ittakhadha ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi anna yu'badu ilahan wahidan An ya'budu illa an ya'budu ilahan wahidan ma anna tafsiraha allazi la ishkalun fiha ta'atul ilm bacanya apa itu al-alama'u al-ilma'u mana al-ulama. al-ulama'u wal-ubadi fil ma'siyatun la du'a'uhum La du'a'uhum iyahum dan wa minha ayatul bara'ah bayyana fiha, dan termasuk juga ayat dalam surat At-Taubah, surat Al-Bara'ah. Bayyana fiha, dijelaskan di dalamnya bahwa ahli kitab ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka Tuhan-Tuhan selain Allah. Arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi an ya'budu ilahan wahida. Dan mereka telah dijelaskan bahwa mereka tidak disuruh beribadah kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma'anna tafsiraha alladhi la ishkala fi ta'atil ulama wal 'ubbad fil ma'siyah la du'a'uhum iyyahum. Ya, maknanya adalah mentaati ulama atau para ahli ibadah dalam kemaksiatan, ya, tidak boleh mentaati selain Allah dalam memaksiati Allah siapapun orangnya, ya. Kemudian la du'a'uhum iyyahum, ya, bukan berdoa kepada berdoa mereka. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atau menghalalkan sesuatu, maka kita ikuti, ya, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita, ya, salat, puasa, zakat, ya, beribadah hanya kepada Allah, maka kita taati, ya. Kita tidak boleh mentaati selain Allah kalau berseberangan dengan perintah Allah. Kita disuruh ibadahnya hanya untuk Allah, ya, maka tidak boleh mentaati siapapun, ya, kalau melanggar ini, ya, kalau melanggar perintah Allah. Dan kebalikannya juga, ya, apa yang dihalalkan Allah tidak boleh diharamkan, dan apa yang diharamkan Allah tidak boleh dihalalkan. Allah menghalalkan banyak sekali yang dihalalkan oleh Allah, ya, dari
pakaian, perhiasan, makanan, ya, maka kita menghalalkan juga apa yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang diharamkan oleh Allah tidak boleh kita halalkan. Ya, tidak boleh mentaati siapapun dalam kalau tidak boleh mentaati siapapun kalau melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian halaman 27. Sebentar. Halaman 27. Ini 27 bukan? Tadi mujahidah. Dan Fianis, tafadhali Fianis. Ya, Pak Ustadz. Iya. Yang mana ya? Iya. Wa minha qaulil Khalili alaihi salam lil kufar. Innani bara'un mimma ta'budun illa alladhina fatarani illa alladhi fatarani Iya, fatarani. fastashna Fastasna ma'al minal ma'budin Rabbahu rabbaha wa dzikrun subhanah an hadha libira'a wa hadhil muwalah hiya syahadatu an la ilaha illallah faqala wa ja'alaha kalimatun baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ya, jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Wa minha qaulul Khalil alaihi salam lil kuffar. Dan di antara tafsir tauhid adalah firman Allah Ta'ala yang menghikayatkan tentang perkataan Al-Khalil. Siapakah Al-Khalil itu? Yaitu Khalilur Rahman. Ya. Khalilur Rahman. Siapa yang bergelar Khalilur Rahman? Ada yang masih ingat? Khalilur Rahman adalah Nabi Ibrahim. Ibrahim. Ya, dalam hal ini di sini adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, walaupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah Khalilur Rahman. Law kuntu muttakhidan khalilan lattakhadhtu Abu Bakrin khalila. Walakin Allah ittakhadha sahibakum khalila. Tapi dalam hal ini adalah Nabi Ibrahim yang dia berkata kepada kaumnya, Innani bara'un mimma ta'budun. Saya berlepas diri dari apa yang kamu ibadahi. Ya, maksudnya selain Allah. Ya, karena umatnya Nabi Ibrahim ini menyembah berhala. Ya, bahkan bapaknya yang buat, bapaknya Nabi Ibrahim. Sesungguhnya saya berlepas diri, ya, saya enggak bertanggung maksudnya tidak berlepas diri dari apa yang kamu ibadahi illalladzi fatarani, ya, kecuali yang telah menciptakanku, yaitu Allah, ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim berlepas diri dari Tuhan-Tuhan semuanya kecuali Allah, ya. Artinya Nabi Ibrahim tidak ridho ada Tuhan-Tuhan yang diibadahi,
ya kecuali satu, ya yaitu Allah yang telah menciptakannya. Ya. Adapun Allah dia ridho ya untuk beribadah kepada Allah. Fastathna minal ma'budin rabbahu. Nabi Ibrahim mengecualikan dari al-ma'budin yang diibadahi, yakni rabbahu, Rabbnya, Tuhannya, yakni Allah. Wa dzakara subhanahu, dan beliau Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan anna hadhil bara'ah wa hadhil muwala hiya syahadatu an la ilaha illallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ya perkataan Ibrahim tersebut, perbuatan Ibrahim tersebut adalah konsekuensi dari kalimat syahadat la ilaha illallah. Ya, karena syahadat la ilaha illallah maknanya tidak ada yang berhak diibadahi, ya, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi satupun kecuali Allah. Ya, jadi cuma satu-satunya Allah, satu-satunya. Nah inilah ya Nabi Ibrahim berlepas diri dari semua Tuhan kecuali Allah. Karena itulah makna kalimat syahadat la ilaha illallah. Ya, jadi betul-betul cuma Allah yang diibadahi. Ya, itulah yang disebut mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, ya, menjadikan hanya Allah satu-satunya ya yang diibadahi, tidak ada yang lain. Faqal, maka Allah berfirman, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Maka Allah menjadikan kalimat tersebut tetap ada pada anak keturunan beliau, la'allahum yarji'un, agar semoga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam beribadahnya hanya kepada Allah. Karena Allah menjadikannya baqiyatan, ya kalimatan baqiyatan. Kalimat tersebut tetap ada di anak keturunannya Nabi Ibrahim fi aqibihi la'allahum yarji'un. Semoga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja'a yarji'u. Ya, ketika jamak yarji'una. Dari kata raja'a yarji'u, kembali. Tadi fianis ya. Ba'daha, oh sudah habis. Berarti kita kembali ke putri. Tafadhali. Aina anti? Ya Ustaz. Aduh, ini bacanya gimana? Yang Saya. wa minha. Oh, minha. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Oh, yang atasnya. Sebelumnya. Wa minha ayat. Wa minha ayatul Baqarah fil kuffaril ladzina qala Allahu fihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Dzakaru annahum yuhibbuna andadahum ka hubbillah. Padalla ala annahum yuhibbuna Allaha hubban adziman walam yudkhilahum fil Islam. Fakaifa biman ahabban nida hubban akbar min hubbillah. Fakaifa
fakaifa biman lam yuhibba illa nida wahdah wa lam yuhibballah. Nah, ya. Dan diantaranya adalah ayat dalam surat Al-Baqarah. Ya. Fil kuffari alladhina qala Allahu fihim wa ma hum bikharijina minan nar. Ya. Yang tadi ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ya. Allah berfirman, wa ma hum bikharijina minan nar. Ya, mereka ayat setelahnya Allah berfirman, wa ma hum bikharijina minan nar. Mereka tidak bisa keluar dari an-nar, dari api neraka. Padahal dzakara annahum yuhibbuna andadahum ka hubbillah. Padahal Allah menjelaskan bahwa mereka yang mencintai tandingan-tandingan mereka seperti kecintaannya kepada Allah. Ya. Fadalla ala annahum yuhibbunallah hubban azima. Ini menunjukkan bahwa mereka mencintai Allah. Ya. Bahkan hubban aziman, dengan kecintaan yang besar. Ya. Tapi kecintaannya lam yudkhilhum fil Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Kenapa? Karena mereka cinta Allah tapi cinta juga selain Allah, ya, berhala-berhala, ya. Maka ketika dia ya atau ya orang-orang musyrikin Quraisy, ya, atau orang-orang yang mencintai berhala-berhala, ya, sama seperti kecintaannya kepada Allah, ya, ini sama, ya, sama kecintaannya kepada Allah, tidak boleh. Ya. Fa kaifa biman ahabban nidda hubban akbaru min hubbillah. Ya. Kalau sama cintanya kepada Allah atau cintanya kepada tandingan Allah selain Allah sama seperti cintanya kepada Allah saja, tidak boleh. Fa kaifa biman ahabban nidda hubban akbar. Bagaimana lagi dengan orang yang cinta kepada tandingan Allah hubban akbar, ya, dengan kecintaan yang lebih besar daripada cintanya dia kepada Allah. Ya, ini lebih parah lagi. Ya, kalau cintanya sama saja tidak boleh, apalagi kalau cintanya kepada selain Allah lebih besar. Ya. Dan lebih parahnya lagi, wa kaifa biman lam yuhibba illa nidda wahdahu. Ya. Bagaimana lagi dengan orang yang hanya cinta kepada tandingan Allah, walam yuhibballah, dan dia tidak mencintai Allah. Nah, ini lebih parah lagi. Ya. Dalam surat Al-Baqarah, ya, dijelaskan bahwa mereka cinta sama Allah, ya, punya kecintaan kepada Allah, tapi cintanya kepada selain Allah sama, ya. Bagaimana lagi dengan yang cintanya kepada selain Allah lebih besar? Bagaimana lagi dengan yang hanya cinta kepada selain Allah dan dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala? Ba'daha tafaddali argiya. Wa minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu. Naam. Lagi satu. Ya, wa hadha min a'dhami ma yubayyinu makna la ilaha illallah fa innahu lam yaj'al at-talaffuzu biha asiman iddami wal mali bal wala ma'rifata maknaha ma'a lafzuha bal wala iqrara bidzalika bal wala kaunuhu la yad'u illallah wahdahu la syarikalah bal la yahramu
la yahrumu malahu wa damuhu hatta yadhifu ila dzalika al kufru bima yu'badu min dunillah. Fa in syakka aw tawaqqafa lam yahrumu maluhu wa damuhu. Dan di antara dalil yang menjelaskan tentang mengesahkan Allah, ketauhidan kepada Allah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sabda Nabi. Beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah." Siapa yang berkata la ilaha illallah. Siapa yang berkata, yang mengucapkan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengkufuri, mengingkari semua yang diibadahi selain Allah. Haruma maluhu wa damuhu, maka harta dan darahnya menjadi haram. Ya. Artinya selain dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, dia berlepas diri dari yang diibadahi ya selain Allah. Karena ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi berdoa kepada selain Allah. Ada yang mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi sujud kepada selain Allah. Ada yang mengucapkan la ilaha illallah tapi kasih sesajen misalnya ke penguasa laut, penguasa pohon, rumah atau apa, ya. Padahal dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka selain dia mengucapkan la ilaha illallah, dia harus ya mengingkari hal itu, tidak meyakini, ya, bahkan dia berlepas diri dari semua yang diibadahi selain Allah. Maka kalau dia berbuat seperti itu, haruma maluhu wa damuhu, harta dan darahnya menjadi haram. Maksudnya tidak boleh diambil, ya, hartanya tidak boleh diambil, darahnya tidak boleh dilukai, ya, tidak boleh ditumpahkan, ya, tidak boleh dilukai. Karena dia adalah seorang muslim, ya, seorang yang mengesahkan Allah, seorang yang bertauhid, seorang yang beriman, ya, maka dia tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh diganggu apalagi dilukai. Wa hadza min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah, dan ini termasuk penjelasan ya yang paling besar tentang makna la ilaha illallah, penjelasan yang paling agung tentang makna la ilaha illallah, ya, makna kalimat la ilaha illallah. Jadi kita sering ucapkan la ilaha illallah, ya, tapi terkadang ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya. Artinya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya, maknanya kita, ibadah kita, ya, bahkan dalam ya disebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ya, ibadahku atau sembelihanku, hidupku bahkan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah seorang muslim, seorang mukmin, ya, sampai
kata-katanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Semua bisa mengucapkan, melafazkan hal ini, ya. Tapi tidak semua orang bisa ya mempraktekkan ini kecuali orang-orang yang dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan matinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya seorang muslim, seorang mukmin yang hakiki ya, yang betul-betul beriman. Sampai-sampai hidup dan matinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Ya. Fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha 'asiman lid-dami wal mali. Ya. Sesungguhnya karena sesungguhnya ya Allah tidak menjadikan talaffuz ya sekedar mengucapkan itu bisa asiman liddami wal mali, menjadikan seseorang terjaga darah dan hartanya. Maksudnya ya sekedar mengucapkan tapi tidak mengamalkan, yaitu tidak menjadikan dia sebagai seorang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang mengucapkan atau ya ada orang yang mengucapkan tapi tidak mengamalkannya la ilaha illallah ya. La ilaha illallah. Mungkin bisa jadi dia ratusan kali satu hari ucapkan la ilaha illallah, tapi ya ketika dia tidak praktekkan, tidak dia amalkan ibadahnya hanya untuk Allah, maka dia belum menjadi seorang muslim mukmin yang hakiki. Bal wala ma'rifata ma'naha wa ma'alafdhiha. Bahkan tidak cukup sekedar mengetahui maknanya dengan melafazkannya. Bahkan tidak cukup juga sekedar al-iqrar, menetapkan ya. Wala kaunuhu la yad'u illallah, la yad'u illallah wahdahu la syarika lahu ya. Ya dan bahkan ada orang yang beribadah kepada Allah ya, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah. La yahrumu maluhu wa damuhu hatta yudhifa ila dhalika, dan tidak menjadi haram harta dan darahnya, maksudnya menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang hakiki sampai dia menambahkan hatta yudhifa ila dhalika, dia menambahkan al-kufru bima yu'badu min dunillah. Dia mengkufuri ya Tuhan-Tuhan selain Allah. Dia mengingkari, tidak meyakini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak boleh ragu ya. Fa in syakka au tawaqqafa, atau dia ragu-ragu atau dia tidak melakukan hal itu ya, maka lam yahrum maluhu wa damuhu ya, maka harta dan darahnya ya belum terjaga, artinya belum menjadi seorang muslim dan mukmin yang hakiki kalau dia ragu-ragu ya. Ragu-ragu. Jadi jangan ragu ya, hanya Allah yang satu-satunya yang berhak diibadahi ya, tidak boleh ragu. Ini sangat dasar sekali. Itulah makna asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka ketika itu
kita hanya yakin Allah satu-satunya. Ya, kalau ragu-ragu apa iya? Ya, nah itu berarti dia keyakinannya, keimanannya masih setengah-setengah. Ya. Tapi harus yakin ya hanya Allah yang berhak diibadahi. Karena kita tahu Tuhan itu hanya Allah, Rabb itu hanya Allah. Maka yang satu-satunya yang wajib kita ibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faya laha min mas'alatin ma ajallaha wa ya lahu min bayanin awdahahu wa hujjatin ma aqta'aha lil munazi'. Ya, ini permasalahan yang sangat jelas, ya, penjelasan yang sangat terang dan hujah yang sangat jelas dan terang sekali. Itulah makna la ilaha illallah. Dan kita masuk ke bab setelahnya. Halaman 28 sebentar. Ini dia. Babu minasyirki labsul halaqah wal khayt, labsul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Ba'da argiyat tarisa tafadhali. Tafadhali. Tarisa. Ya. Tadi Argia sudah baca. Tarisa. Enggak ada Tarisa. Nisa, tafadhali Nisa. Iya Ustaz. Iqra'i. Wa qaulillahi ta'ala wa qaulillahi ta'ala Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Na'am, jazakillahu wa barakallahu fiik. Bab ketujuh, bab di antara bentuk menyekutukan Allah, menduakan Allah, menyekutukan berbuat kesyirikan adalah memakai cincin atau kalung atau gelang, ya, wa nahwihima ataupun benang untuk mengangkat bala, ya, menolak bala atau mengangkat bala, yang mengangkat kemudaratan, mengangkat penyakit, wabah. Ya. Dia memakai, ya, al-halaqah, sesuatu yang melingkar. Kalau melingkarnya di jari berarti cincin, kalau melingkarnya di pergelangan berarti gelang, kalau melingkarnya di leher berarti kalung. Ya, tapi dia bukan sekedar memakai, bukan sekedar labisa yalbasu, memakai, tapi ada keyakinan tertentu kalau dia pakai cincin itu, gelang itu, kalung itu, dia bisa menolak bala, ya, dia tidak akan terkena mudarat, tidak akan kena bahaya, ya, seperti jimat-jimat, ya. Kalau
dipakai, dia yakin tidak ada yang bisa menyakiti dia. Ya. Nah, keyakinan seperti ini tidak boleh, maka tidak boleh dipakai kalau barang yang seperti itu. Ya, karena ada keyakinan tertentu. Ya, tapi kalau misalnya perempuan pakai cincin, pakai gelang atau pakai kalung sebagai hiasan, hukum asalnya mubah, ya, hukum asalnya boleh. Tapi kalau dia punya keyakinan, ya, bahwa ini cincin dari mbah saya, dari kakeknya kakek saya, ini gelang dari kakeknya kakek-kakek saya, ya, kakek ke-19 misalnya, atau kalung, ya, atau yang lain-lain. Dan dia punya keyakinan bahwa itu bisa menolak bala, mengangkat bala, menghilangkan bala, ya, menghilangkan mara bahaya, wabah, penyakit, ya, atau keburukan-keburukan, atau ya apa saja. Padahal dia hanya sebuah benda, ya, maka tidak boleh dipakai yang seperti itu, ya, karena keyakinannya salah. Karena yang di dalam hatinya salah, ya. Itu bisa merusak keimanan dia kepada Allah, bisa merusak keyakinan dia kepada Allah. Ya. Orang kalau sudah merasa aman dari mara bahaya, kalau, ya, dengan suatu barang, ya, maka semua akan tidak ada yang dia takuti, ya, dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan hukum syariat ini, dia tinggalkan agama Islam, dia tidak takut melanggar aturan-aturan Allah karena keyakinannya yang salah, ya. Padahal barang itu tidak bisa melindungi, ya, tidak bisa melindungi dia. Ya, dia hanyalah sebuah barang, benda mati yang tidak bisa menolong apalagi menjaga, ya. Iya. Jadi pertanyaannya. Wa qaulillahi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Dalilnya, buktinya, hujahnya adalah firman Allah, ya, bahwa hal itu tidak boleh. Buktinya firman Allah, dalilnya, hujahnya firman Allah Ta'ala. Qul afara'aitum, katakanlah apa yang kalian yakini, ma tad'una min dunillah, apapun yang selain Allah, ya. In aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durri. Jika Allah menginginkan, ya, arada yuridu, sya'a yasha'u muradifnya, ya. Jika Allah menghendaki, menginginkan bidurrin, ya, Allah menakdirkan kemudaratan, suatu bahaya, keburukan, ya, hal hunna kashifatu durrihi, apakah mereka itu, apakah barang-barang itu, ya, gelang, cincin, kalung itu kashifatu durri, bisa menghilangkan kemudaratan yang telah Allah takdirkan, ya. Tentu tidak bisa, ya. Ini al-istifham lil inkari,
pertanyaan yang maksudnya adalah sebagai pengingkaran. Ya, artinya mereka tidak akan bisa. Ya. Seperti yang terjadi di zaman kita sekarang, ya. Allah menakdirkan menurunkan sebuah wabah penyakit, ya, pandemi. Ya. Apakah ada orang yang bisa menghilangkannya dengan barang-barang itu, dengan jimat-jimat itu, dengan ya, gelang-gelang, cincin-cincin, kalung-kalung, apakah bisa menghilangkan ya kemudaratan ya wabah itu? Ya jelas tidak bisa. Ya, ketika Allah sudah menakdirkan pasti akan terjadi. Apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan pasti akan terjadi. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Atau sebaliknya, au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Ya. Dan jika Allah menginginkan rahmatnya kepadaku, kepada seseorang, kasih sayangnya, Allah ingin kebaikan, Allah ingin hidayah, ya, kepada seseorang, Allah ingin membimbing seseorang, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah mereka bisa menghalangi, ya, rahmat Allah tersebut? Ya, jawabannya adalah tidak. Ya. Tidak ada yang bisa menghalangi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menghalangi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, orang yang paling keras, ya, orang yang paling memusuhi Islam. Tapi ketika Allah menginginkan rahmatnya, hidayahnya kepada beliau radhiyallahu taala anhu, ya, maka beliau pun mendapatkan hidayah walaupun tidak ada yang menyangka kalau dia bisa mendapatkannya. Ya, bahkan ada yang mengatakan lau aslama himarul Khattab la yaslamu Umar. Ya, seandainya keledainya ya Al-Khattab masuk Islam, Umar itu nggak akan masuk Islam katanya. Ya, ada yang bilang seperti itu karena saking kerasnya Umar memusuhi Islam. Jadi kayaknya mustahil, ya, kalau Umar itu masuk Islam radhiyallahu taala. Tapi ketika Allah menghendaki, ya, bisa semuanya terjadi. Ya, semuanya bisa terjadi kalau Allah berkehendak. Ya, bahkan mudah bagi Allah. Qul hasbiyallah, katakanlah cukuplah Allah. Hasbiyallahu, cukuplah Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepadanya lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Ya, jadi tawakal kita hanya kepada Allah, menyandarkan, menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha mampu, Zat yang maha kuasa, ya, mampu melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Ya. Kalau kita sandarkan, serahkan urusan kita kepada Zat yang memiliki segala-galanya, maka kita tidak akan kekurangan. Ya. Kalau kita menyandarkan, ya, urusan kita kepada Zat yang maha kuasa, maka semuanya bisa terjadi. Kalau kita menyandarkan urusan kita kepada Zat yang maha kuat, maka tidak ada yang bisa melemahkan. Iya, tafadhal, setelah Nisa
pianis. Iqra'i ba'daha. 15 ya Pak Ustadz. 15. Iya kan 15? Iya, 15. Betul. An Imrona Ya. An Imrona bani Husain. Husainin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan fi yadihi halaqatun fi sufrin faqala ma hadhihi qala minal wahinati Iya. faqala in apa ini inza'a fa innaha la taziduka illa wahana fa innaka law mitta wa hiya alaika ma aflahta abadan wa Ahmadu bisanadatu la ba'sa bihi. Na'am, jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Dari sahabat Imran ibni Husain radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a yaro nadhara yanzuru, ya, nadhara yanzuru. Apa makna ra'a yaro? Melihat. Rajulan Lelaki biyadihi, dengan tangannya. di tangannya, halaqatun Apa Ustaz? halaqatun Apa ya? Nggak tahu. sesuatu yang melingkar. Sesuatu yang melingkar. Ya, bisa gelang, cincin, atau kalung, tapi sepertinya ini cincin, ya. Karena laki-laki itu tidak boleh pakai gelang sama kalung. Yang boleh pakai gelang sama kalung itu perempuan, karena itu perhiasan perempuan, apalagi anting, itu perempuan, ya. Nabi melihat seseorang yang pakai cincin dari kuningan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ma hadhihi, apa ini? Qala minal wahinati. Orang itu menjawab, untuk menjagaku dari kelemahan atau penyakit, ya. Artinya dia punya keyakinan bahwa cincinnya tersebut bisa melindungi dia dari penyakit atau dari kelemahan. Faqala inza'ha, maka Nabi bersabda inza'ha, lepaskan itu, buka. Lepaskan itu, buka itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena itu, ya, barang itu tidak menambahkanmu kecuali kelemahan. Artinya kalau terus dipakai malah tambah lemah, ya. Padahal niatnya pakai supaya jadi kuat, yang enggak kena penyakit atau enggak kena bahaya. Tapi kata Rasulullah, justru la taziduka illa wahnan, tidak akan menambahkan kecuali kelemahan, ya. Ya, karena imannya akan lemah, ya, dan bisa jadi naudzubillah bisa imannya hilang kalau semakin dia bergantung sama benda, maka imannya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah bisa hilang, ya, karena terlalu tawakal kepada barang tertentu,
Nah, itulah ya yang akan menyebabkan kelemahan. Kemudian fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Karena sesungguhnya ya kamu lau mitta ya seandainya kamu wafat, mati, meninggal ya. Fa innaka lau mitta, kalau seandainya kamu wafat, wa hiya 'alaika, dan barang itu masih bersamamu, ma aflahta, ai ma najahta ya. Kamu tidak akan selamat ya, kamu tidak akan berhasil selama-lamanya, tidak akan selamat selama-lamanya. Kalau dia memakai barang itu dengan keyakinan seperti itu sampai wafatnya, nah itu berbahaya. Ya, bisa menyebabkan kesengsaraan di akhirat ya, abadan, selamanya. Bahaya sekali ya, keyakinan seperti itu berbahaya sekali ya. Meyakini jimat-jimat berbahaya sekali, atau apapun namanya, misalnya jimat enggak laku ya, diganti apa ya namanya ya, misalnya gelang keramat, cincin keramat, atau apalah namanya ya, tapi dia punya keyakinan seperti itu ya, walaupun tidak dinamakan jimat ya, atau gelang ya, gelang sakti, cincin sakti ya, berbahaya. Keyakinan seperti itu berbahaya, justru tambah lemah ya. Kalau seseorang bergantung kepada selain Allah akan menjadi lemah ya, apalagi bergantung kepada benda mati. Yang benda mati itu aja nggak bisa merawat dirinya sendiri, apalagi melindungi orang lain. Seandainya cincin itu atau gelangnya ya ditaruh di jalanan, dia tidak bisa lari karena dia benda mati, apalagi menjaga orang lain ya. Maka tidak boleh punya keyakinan seperti itu. Atau ada juga ya yang diikat di perut, misalnya ya, anak-anak zaman dulu ada ya, diikat di perut, katanya anti peluru. Nah ini hati-hati ya, bisa jadi diisi oleh jin-jin ya, berbahaya ya, dan pastinya akan bermudarat, walaupun awalnya kelihatan menolong, membantu, tapi pasti nanti ya akhirnya akan membahayakan kalau masih tetap dipakai. Ya, ba'dahu Ba'da siapa tadi terakhir? Pianis ya. Sekarang Putri. Kemana ini? Pada ketiduran. Coba Argia. Yang 16. Iya.
Kemana itu temannya? Nggak tahu. Walahu an Uqbata bin Amir marfu'an. Man ta'allaqa itu Tamimatan, bukan tamimah tamiyah. tamimatan fala atamallahu lahu. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Ya, wada'allahu lahu jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Hadisnya haditsun dhaifun. Ya, ini sebagai penguat saja, tapi hukum asalnya ada dalam Al-Quran yang tadi disebutkan surat Az-Zumar. Kemudian ada hadis sebelumnya ya diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, dan hadis ini sebagai tambahan, ya, tambahan saja. Tapi maknanya betul, ya, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Siapa yang menggantungkan jimat, menggantungkan jimat, fala atammallahu lahu. Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Wa man ta'allaqa wada'atan, dan siapa yang menggantung wada'ah ini, ya, sejenis barang yang dikeluarkan dari lautan. Allah Ta'ala a'lam apakah dia mutiara atau apa. Ya, tapi karena keyakinan yang salah, pasti karena keyakinannya yang salah. Asalnya kalau perhiasan boleh. Fala wada'allahu lahu, maka Allah tidak akan menjaganya, tidak akan membiarkan dia, menjaga dia, ya, seperti itu. Kemudian setelahnya 29 wa man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Wa fi riwayatin, siapa setelah Argia Tarisa. Enggak kedengeran suaranya Tarisa. Yang ngomong Ustaz. Yang walahu Ustaz. Yang 17. Wa fi riwayatin man ta'allaqat tamimatan itu. Iya, Tamimatan faqad asyraka. Faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan, bukan artinya kalau jimatnya nggak digantung nggak apa-apa, bukan, ya. Karena biasanya jimat itu kebanyakannya digantung, ya. Tapi kalau seandainya dia punya jimat walaupun tidak digantung, misalnya ditaruh di lemari atau ditempel di dinding-dinding atau ditaruh di atap rumah atau di mana saja, ya, nggak digantung misalnya, sama tetap tidak boleh masuk ke dalam ayat yang tadi, ya. Afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Ya, masuk ke dalam ayat itu. Tidak ada yang bisa menghilangkan mara bahaya, bala, wabah, penyakit kecuali Allah. Apalagi, ya, sebenda mati tidak bisa sama sekali. Ya, nah itu jadi
Tidak boleh ya. Apa ini? Nggak kelihatan ketutupan tangan. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun. Ba'daha fi anis. Yang 17. Udah, 17 sudah. 18. Iya, 18. Deni. Ntar dulu Pak Ustadz, ke PDF dulu. Wali bani Abi Hatim. Ketutupan tangan ya, tangan siapa sih? Wali bani Abi Hatim an Huzaifata radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan fi yadihi khaitun min humma faqata'ahu wa tala qawlahu ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa ma hum bimusyrikun. Ya, dari Ibnu Abi Hatim, dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan Nabi ya, afwan, bahwa sahabat Hudzaifah ra'a rajulan fi yadihi khaitun. Ya, sahabat Hudzaifah bin Yaman melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada khaitun, ada benang-benang yang dijadikan gelang. Minal humma, yang gelang itu dijadikan untuk penangkal sakit, ya, penangkal sakit. Humma itu sakit demam. Faqata'ahu, maka sahabat Hudzaifah ini memutuskannya. Wa tala qaulahu ta'ala, dan beliau membaca firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan ya, tidak beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang-orang yang dia tidak tahu bahwa perbuatannya itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, makanya kita mempelajari ilmu akidah, keyakinan, keimanan kepada Allah, mempelajari cara mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya melakukan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yazidana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.